Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Icidini Widyasari, Stambuk F1C1181022, akan menjawab soal ujian akhir semester Biokimia 2 mengenai metabolisme dan ekspresi gen. Yang pertama, hubungan metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Di mana metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein akan bertemu pada jalur siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi apabila sumber makanan yang kita makan telah dipecah dalam tubuh. Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, protein akan dipecah menjadi asam amino, dan lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah dipecah akan diubah menjadi asetil-CoA, dibantu dengan enzim kemudian memasuki tahap siklus Krebs. Pada tahap ini akan dihasilkan NADH dan FADH2 yang akan diubah menjadi energi. Selanjutnya fungsi protein, yaitu membentuk struktur tubuh, pembentukan hormon, pemeliharaan jaringan tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, pengangkut dan penyimpanan zat gizi, serta menjaga keseimbangan asam dan basa pada tubuh. Selanjutnya metabolisme protein. Proses metabolisme protein dimulai dari proses pencernaan di mulut sampai di usus halus, dilanjutkan dengan proses metabolisme asam lemak. Protein akan diurai menjadi asam-asam amino oleh protease dan peptidase. Protease intrasel akan memutus ikatan peptida internal sehingga terbentuk senyawa peptida. Penguraian protein eksternal dan internal, di mana peptida tersebut akan diurai menjadi asam-asam amino bebas. Endopeptidase akan memutus ikatan peptida internal sehingga terbentuk peptida yang lebih pendek. Selanjutnya, amilopeptidase dan karboksipeptidase akan membebaskan asam-asam amino masing-masing dalam gugus termal N dan C pada peptida tersebut. Selanjutnya penguraian protein pendek atau abnormal. Penguraiannya terjadi pada sitosol dan memerlukan ATP atau ubiquitin. Asam amino yang terbentuk dari katabolisme protein ini akan dimetabolisasi menjadi amonia dan kerangka karbon. Selanjutnya kerangka karbon akan ikut dalam siklus asam sitrat atau TCA dan gluconeogenesis. Sedangkan amonia akan mengalami sintesis membentuk urea atau membentuk asam amino baru. Selanjutnya, metabolisme asam amino. Jalur metabolismenya yaitu produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, diganti protein diet serta sintesis asam amino di hati. Pengambilan nitrogen dari asam amino, katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus TCA dan siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino, serta sintesis protein dari asam-asam amino. Pada metabolisme asam amino akan melakukan pelepasan gugus amino, kemudian perubahan kerangka karbon dan dalam molekul asam amino. Proses pelepasan gugus amino terjadi pada deaminasi dan transmisi oksidatif, di mana deaminasi oksidatif menggunakan dehidrogenase dalam katalis, sedangkan jika transmisi yaitu proses katabolisme asam amino yang melibatkan gugus amino pada satu asam amino terhadap asam amino lain. Asam amino tidak dapat disimpan pada tubuh manusia. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kurangnya sumber energi lain, tubuh manusia akan menggunakan asam amino dalam sumber energi. Pada siklus urea,
Amonia merupakan hasil degradasi dari asam amino. Urea bersifat racun, sehingga dapat membahayakan tubuh apabila menumpuk di dalam tubuh. Tubuh manusia tidak dapat membuang urea dengan cepat, sehingga perlu diubah menjadi urea yang lebih kurang beracun. Tahapan reaksi pengubahan amonium menjadi urea terdiri atas 5 tahapan reaksi, di mana 2 tahapan terjadi di mitokondria dan 3 tahapan terjadi di sitoplasma. Selanjutnya, replikasi DNA. Dua untai DNA dikenal sebagai polinukleotida karena tersusun dari unit monomer sederhana yang disebut nukleotida. Untai DNA berbentuk rantai panjang dan berpilin atau double helix. Setiap nukleotida terdiri dari satu dari 4 nukleobasa yang mengandung nitrogen, berupa sitosin, guanin, adenin, dan timin, gula yang disebut deoksiribosa, dan gugus fosfat. Nukleotida bergabung satu sama lain dalam rantai oleh ikatan kovalen. Selanjutnya, lagging strand disintesis secara tidak kontinu oleh DNA polimerase dan sangat lambat. Lagging strand digunakan untuk memperpanjang pita DNA atau untuk menumbuhkan fragmen Okazaki. Pada leading strand atau untai utama merupakan untaian yang disintesis oleh DNA polimerase secara kontinu dan sangat cepat. Untuk fragmen Okazaki merupakan DNA pendek berbentuk fragmen pada proses replikasi DNA di bagian untaian DNA lambat. Proses pemanjangan untai DNA. Polimerase nukleotida pada replikasi DNA selalu berlangsung dalam arah 5 aksen ke 3 aksen, atau artinya penambahan gugus nukleotida baru berlangsung pada gugus OH dari karbon 3 gula deoksiribosa. Enzim yang berperan dalam replikasi DNA yaitu DNA polimerase yang berfungsi untuk mengkatalisis proses polimerisasi nukleotida menjadi untaian DNA. Selanjutnya, enzim DNA ligase berfungsi menyambung fragmen-fragmen DNA dan helix, dan enzim helikase beserta enzim primase yang berfungsi dalam pembuka ikatan DNA induk. Selanjutnya, transkripsi. Transkripsi DNA akan menghasilkan mRNA atau messenger RNA. Pada organisme eukariotik, mRNA yang dihasilkan tidak langsung dapat berfungsi dalam sintesis polipeptida, sebab masih mengandung segmen-segmen yang tidak berfungsi yang disebut intron. Sedangkan segmen-segmen yang berfungsi untuk sintesis protein disebut ekson. Selanjutnya, 5 aksen cap merupakan modifikasi di ujung 5 aksen, dan 3 aksen polyatrial merupakan modifikasi di ujung 3 aksen. Pada tahapan translasi terdiri dari inisiasi, elongasi, dan terminasi, di mana inisiasi adalah tahapan di mana molekul mRNA melakukan pengikatan dengan ribosom pada situs tertentu. Pengikatan ini terjadi setelah mRNA telah melalui tahapan modifikasi molekul. Dalam tahapan ini banyak memanfaatkan molekul tRNA sebagai penerjemahan dan mengenali urutan kodon yang sesuai pada molekul mRNA. Pada saat ribosom bergerak dalam urutan molekul mRNA, akan terjadi pemindahan lokasi, yakni molekul tRNA yang berada pada situs B akan dilepas dari situsnya.
Setelah pelepasan molekul ini, maka menyebabkan molekul tRNA pada situs A akan berpindah lokasi ke situs B. Dari ribosom tersebut mengganti molekul yang dilepaskan. Kemudian molekul tRNA mengikat molekul baru hingga terbentuk rantai asam amino. Adanya pertumbuhan yang berkelanjutan dalam proses pembentukan rantai protein tersebut, rantai molekul yang baru akan terbentuk dengan memiliki sifat yang berbeda dari awalnya karena terus mengalami modifikasi menjadi sifat yang sesuai dengan harapan awal pembuatan. Selanjutnya, untuk pengertian transfer RNA atau tRNA merupakan jenis RNA utama yang secara khusus membawa asam amino ke ribosom selama penerjemahan. Setiap kodon dalam molekul mRNA dibaca oleh antikodon tRNA untuk membawa asam amino spesifik ke ribosom. Sedangkan untuk molekul messenger RNA atau mRNA membawa transkripgen yang mengkodekan untuk protein fungsional tertentu dari inti ke ribosom. Selanjutnya, ribosomal RNA atau rRNA adalah jenis RNA utama yang terlibat dalam pembentukan ribosom bersama dengan protein ribosom, menerjemahkan urutan pengkodean pada molekul mRNA menjadi rantai polipeptida. Selanjutnya, terjemahan untaian pasangan DNA, di mana dalam mRNA mengandung 3 urutan basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga dalam untaian pasangan DNA ini, 3 urutan basa nitrogen pertama dinamakan lisin, sedangkan 3 urutan basa nitrogen yang kedua yaitu TTG dinamakan leusin, selanjutnya glisin, prolin, arginin, kemudian prolin, dan leusin. Begitupun pada untaian pasangan DNA ini. Yang pertama, 3 urutan basa nitrogen pertama dinamakan fenilalanin, asparagin, prolin, glisin, alanin, glisin, dan aspartat. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.